Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita dan tetap semangat untuk terus belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami datang merendahkan diri, siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus hidup dalam naungan pemeliharaan ilahi-Mu yang ajaib. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami betapa Engkau selalu menjaga kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga renungan ini menguatkan iman kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, coba kita jujur sejenak. Siapa di antara kita yang tidak mendambakan sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan? Suatu kehidupan yang tidak mudah menyerah saat badai datang. Kehidupan yang senantiasa memiliki suatu kekuatan yang baru untuk dapat menghadapi tantangan hari demi hari. Seringkali kita merasa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Seolah-olah kita ini berjuang sendirian di tengah ganasnya lautan kehidupan yang terus berombak. Namun hari ini, mari kita alihkan pandangan kita dari persoalan-persoalan itu kepada Sang Sumber kekuatan kehidupan kita, kepada Allah, Allah yang hidup, Allah Bapa kita. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi beratnya tantangan hidup. Justru di dalam Alkitab berulang kali menegaskan akan janji-janji Tuhan bagi umatnya yang benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dan hidup kita jalani dalam kebenaran Tuhan. Sesungguhnya di bawah pemeliharaan ilahi, hidup kita ini akan semakin sempurna. Pemeliharaan ini bukan sekedar suatu perlindungan saja, tetapi juga suatu jaminan akan sebuah kehidupan yang berkemenangan. Mari kita gali lebih dalam lagi, apa sebenarnya janji luar biasa ini dan bagaimana kita dapat menjalaninya dengan penuh iman yang teguh. Mari kita baca Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku, ayat ini adalah gambaran yang paling murni tentang karakter Tuhan sebagai gembala yang sejati, yang merawat kita sebagai kawanan domba tanpa terkecuali. Yang pertama, kasih yang mencari dan membawa pulang. Ini bagi yang hilang dan yang tersesat. Frasa yang berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Bagian pertama dari janji ini langsung menyentuh inti terdalam dari kelemahan manusia, yaitu kita ini sering hilang dari hadapan Allah dan kita tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Kehilangan di sini bisa berarti kita kehilangan arah hidup, kehilangan harapan, atau yang paling mendasar yaitu kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah Bapa kita.
Sementara bagi yang sedang tersesat, menjadi tersesat bisa jadi karena godaan dosa, atau mengambil keputusan yang salah, atau karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang duniawi sehingga kita melupakan rumah sejati bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Dia tidak menunggu kita kembali dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan adalah gembala yang sangat proaktif. Sama seperti gembala yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang hilang. Tuhan Yesus, gembala yang agung dalam perjanjian baru, datang ke dunia untuk mencari dan untuk menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, pemeliharaan ilahi berarti bahwa ketika kita tersesat paling jauh sekalipun, mata Tuhan itu tetap tertuju pada kita. Tuhan memanggil nama kita, menuntun kita dengan tali kasih, dan memastikan kita kembali ke tempat yang aman, yaitu dalam pelukan kasih Bapa kita. Renungkanlah, pernahkah Anda merasa ditarik kembali ke jalan yang benar? Seolah-olah ada suatu tangan yang tidak terlihat, yang membimbing, yang menuntun hidup kita. Itulah karya gembala kita yang sejati. Yang kedua, kasih yang menyembuhkan dan menguatkan. Ini bagi yang luka batinnya atau yang sedang mengalami sakit. Frasa yang berkata, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Hidup adalah medan pertempuran dan kita pasti akan menerima suatu luka dalam pertempuran itu. Luka ini bisa berupa karena hati yang patah, karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau sakit akibat dikhianati oleh orang lain, atau hancurnya tentang iman kita, atau hancurnya tentang harapan dan juga impian kita. Atau bahkan luka fisik dan juga penyakit yang dapat melemahkan tubuh jasmani kita. Kita juga bisa sakit secara rohani, saudaraku. Merasa lemah iman dan tanpa daya, tanpa ada kekuatan atau ada daya menghadapi beratnya tekanan kehidupan. Tuhan sebagai gembala yang agung tidak melupakan semua luka-luka yang dialami oleh kawanan domba gembalaan dari Tuhan. Ia tidak menyuruh kita untuk menjadi kuat dan melanjutkan hidup kita seolah-olah hidup ini tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, Tuhan itu berjanji akan membalut luka batin kita. Ini adalah suatu tindakan yang sangat personal, sesuatu hubungan yang dekat, suatu sentuhan yang lemah lembut, menunjukkan perhatian Tuhan yang sangat mendalam pada kita. Membalut luka adalah suatu proses yang butuh waktu. Luka itu dibersihkan dulu, kemudian diberi obat dan membungkusnya agar bisa segera pulih kembali. Selanjutnya Tuhan berjanji menguatkan yang sakit. Kekuatan ini bukan sekedar kekuatan tentang fisik kita, melainkan juga kekuatan roh kita. Ketika kita merasa iman kita menjadi goyah, pemeliharaan ilahinya menyediakan suatu penghiburan Roh Kudus dan janji-janji Tuhan itu sebagai tongkat yang menopang hidup kita. Di bawah pemeliharaan Tuhan, kelemahan kita ini diubah menjadi suatu wadah untuk menampung kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan itu kekuatan yang sangat sempurna. Yang ketiga,
kasih yang melindungi dan menuntun dengan adil. Ini bagi mereka yang kuat, yang gemuk, frasa yang berkata, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seringkali kita ini berpikir bahwa pemeliharaan ilahi itu hanya berlaku bagi mereka yang lemah, yang tidak berdaya, yang sedang bermasalah. Tetapi ayat ini mengajarkan hal yang sangat berbeda. Ia juga peduli pada yang gemuk dan yang kuat. Ini mereka yang sedang berada di suatu puncak kesuksesan, yang sehat, yang merasa sangat diberkati hidupnya secara materi. Mengapa mereka yang kuat, yang sehat, yang diberkati secara materi tetap butuh pemeliharaan Tuhan? Pertama, karena kekayaan dan kekuatan kita bisa menjadi suatu jebakan yang membuat kita menjadi sombong atau kita kemudian lupa akan Tuhan. Yang kedua, karena dalam kelebihan kita ini seringkali menjadi sasaran iri hati atau godaan untuk menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan tersebut yang malah menyebabkan kita jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan berjanji melindungi semua anak-anaknya. Ini adalah perlindungan agar kita tetap rendah hati, tetap fokus pada kebenaran Tuhan, dan tidak menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan, anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Intinya, gembala akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Ia memberikan perhatian yang tepat untuk setiap kondisi domba-dombanya. Tuhan akan menuntun dengan kebijaksanaan yang adil, sebagaimana seharusnya, memastikan bahwa setiap domba, baik domba yang lemah maupun domba yang kuat, akan menerima porsi pemeliharaan yang mereka butuhkan untuk mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran dan dalam keadilan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita terhadap pemeliharaan ilahi? Firman Tuhan adalah suatu cetak biru pemeliharaan ilahi yang mencakup setiap aspek kehidupan kita dari titik yang paling rendah hingga saat kita berada di puncak. Tuhan adalah gembala yang sempurna. Ia mencari, ia membalut, ia menguatkan, dan ia melindungi. Apa respon kita? Yang pertama, percaya. Saat kita merasa hilang atau sedang terluka batinnya, berhentilah mencoba memulihkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Percayalah bahwa gembala sejati itu sedang mencari dan siap untuk membalut dan memulihkan Anda semua. Yang kedua, berserah. Hidup di bawah pemeliharaan Tuhan berarti bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Jika Anda merasa kuat, Anda merasa sedang sukses, gunakan kekuatan itu, gunakan kesuksesan itu untuk melayani Tuhan dan tetap tunduk pada tuntunan Tuhan, agar Tuhan itu dapat melindungi Anda dari segala kesombongan, dari hal-hal dunia yang dapat menyebabkan Anda jatuh dalam dosa. Yang ketiga, bersukacita. Kita tidak perlu takut akan hari esok, akan masa depan. Kita hidup di bawah naungan kasih Tuhan yang paling setia di alam semesta ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Mari kita hidup hari ini dan seterusnya dengan keyakinan yang penuh pada janji-janji ini, yaitu kita berada di bawah pemeliharaan ilahi yang sempurna. Segala hal yang kita butuhkan, pencarian, penyembuhan, kekuatan, perlindungan, dan tuntunan yang adil telah disediakan oleh Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang sungguh tidak terbatas. Seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu, Engkau adalah Gembala kami yang baik. Saat kami merasa tersesat atau hilang, Engkau mencari dan membawa kami pulang kembali. Ketika hati kami terluka, Engkau membalutnya dengan kelemah lembutan. Kala kami menjadi lemah dan sakit, Engkau menguatkan kami dengan kuasa Engkau yang sungguh tidak terbatas. Kami percaya penuh bahwa hidup kami berada di bawah perlindungan dan bimbingan-Mu yang setia. Ajarilah kami untuk selalu berjalan dalam ketaatan, mengetahui bahwa Engkau senantiasa menggembalakan kami dengan kasih Engkau yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal studi, soal hubungannya dengan orang lain, juga kerinduannya untuk memiliki buah hati dari hasil pernikahan. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk engkau dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.